Halo pemirsa, apa kabar? Semoga Anda selalu dalam kondisi yang sehat. Kembali bersama saya Prisa Sompodatu, hadir dalam Bincang Emiten. Dan jangan lupa pemirsa, Anda bisa menyaksikan live streaming kami di idactional.com. Dan pemirsa, mari kita jelang Bincang Emiten kali ini selengkapnya. Pemirsa, pemerintah memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan sesuai dengan rencana, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Saat ini proyek IKN tengah memasuki fase pembangunan sejumlah objek vital negara. Meski pandemi COVID-19 melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 lalu, namun pemerintah saat itu memastikan pengerjaan proyek infrastruktur tetap berjalan dengan sejumlah penyesuaian di masa PSBB dan PPKM. Kepastian tersebut juga memastikan bisnis perusahaan konstruksi termasuk BUMN tetap berjalan, meski dengan konsekuensi kinerja yang cenderung rapuh. Sejalan dengan pemulihan ekonomi nasional di masa pandemi, sejumlah proyek infrastruktur pun telah rampung dibangun. Sementara sejumlah proyek ditargetkan selesai dan tetap dilanjutkan pembangunannya pada tahun ini, termasuk megaproyek Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Otorita IKN menjelaskan pembangunan proyek IKN masih berjalan, dan Kementerian PUPR saat ini fokus dalam pembangunan Gedung Istana Kepresidenan, Sekretariat Negara, Istana Wakil Presiden, 4 gedung Kementerian Koordinator, serta rumah dinas para menteri. Selanjutnya beberapa proyek infrastruktur lainnya segera menyusul dibangun, yakni hunian para ASN termasuk TNI Polri, sekolah dasar, dan rumah sakit. Semua proyek dibangun dalam kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP IKN seluas 6.671,55 hektar, berbagai sumber untuk IDX Channel. Itu dia pemirsa, sektor konstruksi dan percepatan perekonomian nasional akan menjadi tema kita dalam Bincang Emiten kali ini. Dan untuk membahas tema kita yang menarik kali ini, sudah hadir di studio IDX Channel, ada Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute, dan juga Mas Rudi Setiawan, analis dari MNC Sekuritas. Apa kabar Pak Peter? Alhamdulillah kabar baik, Mbak. Mas Rudi, terima kasih banyak untuk waktunya hadir di studio IDX Channel. Dan juga sudah bergabung bersama kita melalui video conference ada Pak Asep Muzakir yang merupakan Director of Finance dan Risk Management PT Waskita Beton Precast Tbk. Pak Asep, apa kabar? Kabar baik, selamat siang Mbak Prisa, Pak Peter, banyak dan Pak Rudi. untuk waktunya Siang, pada Pak pagi Asep. hari ini. Oke, Ya, sama-sama. berbicara mengenai sektor konstruksi, kita ingin tahu terlebih dahulu seperti apa sih pandangan dari Pak Peter dulu ya mengenai sektor ini. Karena kita tahu bahwa sektor ini di tahun 2022 yang lalu ini menyerap tenaga kerja sekitar 8,8 juta. Kemudian kontribusi terhadap PDB juga sangat signifikan, 9,94%. Tapi belakangan ini kan kita tahu banyak noise-noise yang mungkin menjadi sentimen kurang oke lah untuk sektor ini, Pak. Ya Mbak, ini memang harus kita bedakan ya antara kondisi atau kontribusi dari sektor konstruksi dengan perusahaan-perusahaan konstruksi ya. Kalau kita lihat di dalam pertumbuhan ekonomi kita, kontribusi dari sektor konstruksi itu cukup besar ya. Ada di, kalau nggak salah itu ada di urutan 5 ya, menyumbang pertumbuhan ekonomi kita ya. Dan kemudian seperti disampaikan tadi, sektor konstruksi ini juga menyerap banyak lapangan kerja, banyak angkatan kerja, dan ini sangat membantu kita tentunya ya. Nah, apalagi kalau kita bicara tentang multiplier efeknya, kalau kita lihat peran dari sektor konstruksi ini mendorong sektor-sektor lain yang kita sebut sebagai integrasi vertikal dan horizontalnya ya. Dengan adanya proyek-proyek konstruksi itu juga akan memunculkan permintaan dan supply dari sektor-sektor lain ya. Sektor pertanian akan tergerak oleh adanya sektor konstruksi dan sebagainya. Dan kemudian apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana sektor konstruksi ini berperan di dalam membangun infrastruktur kita, kelengkapan infrastruktur kita ya. Jadi peran dari sektor konstruksi ini besar di dalam perekonomian kita. Nah, dan itu harus kita bedakan dengan kondisi yang ada di masing-masing perusahaan konstruksinya, karena itu dua hal yang berbeda ya. Memang beberapa perusahaan konstruksi itu mengalami kondisi lebih ke internalnya mereka, ya, kondisi keuangan yang sulit, ya, mereka mengalami cash flow yang negatif, ya, lebih dikarenakan cash flow, ya, bukan permasalahan konstruksinya itu sendiri, ya, istilahnya membangun jembatannya
oke, bangun jembatannya terbangun bagus dan sebagainya, ya. Dan itu udah kita nikmati. Tetapi akibat dari membangun jembatan itu, kondisi keuangan si perusahaan ini yang mengalami kesulitan. Bangun jalan tolnya jadi, sudah terhubung, sudah kita nikmati. Tapi perusahaan yang membangun jalan tolnya itu mengalami kesulitan keuangan. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya karena perusahaan-perusahaan yang membangun jalan tol ini kan atas perintah dari pemerintah. Ya. Ini adalah perusahaan-perusahaan BUMN karya yang diperintahkan untuk membangun dan kemudian diperintah tapi nggak dikasih duit. Jadi istilahnya disuruh bangun tapi duitnya nggak cukup gitu. Jadinya persoalannya ada di sana. Sementara jalan tol yang dibangun itu tidak secara langsung memberikan penghasilan kepada perusahaan itu, ya. Sehingga terjadilah persoalan cash flow yang merah tadi. Berarti Pak Peter, proyek prioritas pemerintah tidak serta-merta membuat individu dari masing-masing emiten ini juga lantas diuntungkan begitu ya? Ya terbukti kita lihat sekarang ini berdarah-berdarah semua karena berbagai proyek-proyek ya. Ada yang memang emiten, ada yang bukan ya. Kalau Utama Karya kan enggak ya. Nah, tetapi kan semuanya sama mengalami kondisi keuangan yang berdarah-darah. Baik, oke. Tanggapan dari Mas Rudi seperti apa melihat respon dari investor karena kan langsung bisa diterjemahkan lah oleh kondisi market juga akan sektor ini. Kalau menurut Pak Peter tadi kondisi keuangannya rata-rata berdarah-darah begitu. Nah, bagaimana tanggapan Anda selaku analis? Iya, kalau kita berbicara untuk dari emiten konstruksi, mau tidak mau memang sebagai agent of government ya, untuk dari emiten-emiten tersebut, mereka harus mencari pendanaan, karena memang untuk dari infrastruktur sendiri, itu adalah sektor yang cukup heavy investment. Nah, saat ini memang kalau kita lihat dari konstruksi, ataupun untuk dari pembangunan infrastruktur, Indonesia bisa dikatakan dari 2015 sampai dengan saat ini, peningkatan cukup signifikan dari stok infrastrukturnya. Yang tadinya di 2015 kita berada di level 35% terhadap total PDB, saat ini meningkat sampai dengan 43% terhadap PDB kita untuk dari stok infrastrukturnya. Tetapi kalau kita berbicara... Bentar, stok infrastruktur yang dimaksud ini yang seperti apa? Kalau kita lihat saat ini memang kebutuhan Indonesia sebagai negara kepulauan yang cukup besar, seperti jalan tol, ataupun untuk dari jembatan-jembatan, itu yang memang menjadi domino effect yang tadi Pak Peter sudah katakan juga, ini yang menjadi penggerak dari ekonomi kita secara keseluruhan. Nah, itulah yang memang diharapkan stok infrastruktur kita itu bisa meningkat presentasinya terhadap PDB kita mencapai standar dari global, yaitu di kurang lebih 70% Mbak Prisa. Yang artinya memang untuk dari pembangunan di Indonesia diharapkan masih akan terus berlanjut. Kurang lebih seperti itu. Oke, tapi kalau menanggapi pernyataan dari Pak Peter tadi soal kondisi fundamental ya dari apalagi yang listing di Bursa Efek Indonesia, itu sebenarnya seperti apa sih Anda melihatnya? Sebenarnya kalau kita perhatikan ya, untuk dari 2015 sampai dengan 2019 sebelum adanya COVID-19, perusahaan-perusahaan untuk dari konstruksi itu bisa mencatatkan laba. Bahkan mereka sendiri itu bisa untuk membagikan dividen. Apalagi kalau kita perhatikan untuk dari harga sahamnya pun bisa dikatakan rally cukup tinggi. Dan juga kalau kita perhatikan waktu dulu untuk dari beberapa aset manajemen pun berani untuk melakukan komposisi terhadap infrastruktur di portofolio mereka. Yang artinya memang sebenarnya ada trust di saat itu, namun karena memang ada efek COVID yang menyebabkan untuk dari beberapa negara, salah satunya Indonesia juga mengalami resesi, itu ialah yang menjadi penyebab awal untuk dari sektor konstruksi dan juga infrastruktur Mbak Prisa. Oke, mulai dari terdampak pandemi itu tadi gitu ya. Baik, dan untuk mengetahui lebih jauh terkait dengan sektor ini, sudah bergabung bersama kita tadi ya, ada Pak Asep juga dari Waskita Beton Precast. Pak Asep, boleh dijabarkan kepada kita dan juga pemirsa, seperti apa sih kondisi dari Waskita Beton ataupun kita ke sektornya terlebih dahulu di tengah pandemi yang akhirnya saat ini kita sudah memasuki endemi? Kalau sektor infrastruktur sendiri, dampaknya pandemi adalah salah satunya terhadap ekosistemnya. Jadi dampaknya ini bukan hanya di entitas bisnisnya, tapi juga secara ekosistem. Yang tadinya kita punya owner-owner yang secara profil risknya bagus, tapi juga karena ada pandemi juga terdampak. Lalu kemudian di sisi lain kemampuan vendor, subkontraktor itu juga mengalami penurunan kemampuan akibat terdampak dengan pandemi. Sehingga
dengan kondisi ini gitu ya, setelah kita mengalami pandemi itu hampir 2 tahun gitu, dan pada saat booming infrastruktur kemarin tidak ada yang menduga bahwa di tengah jalan kemudian akan ada pandemi yang berkepanjangan. Sehingga dari sisi entitas sendiri mengalami pelemahan keuangan, yang itu kemudian kami coba selesaikan kalau di Waskita Beton Precast kemarin melalui perjanjian perdamaian, melalui homologasi. Dan alhamdulillah untuk Waskita Beton Precast sendiri, perjanjian homologasinya kita udah ingkrah dan berkekuatan hukum tetap sejak September 2022 lalu. Oke, Pak Asep, kalau berbicara ketika pandemi kan lebih banyak memang pemerintah mengalokasikan dana untuk infrastruktur ini ke sektor kesehatan begitu, dan infrastruktur juga sektornya banyak yang proyek-proyek yang tidak dijalankan begitu ya. Apa yang membuat pandemi ini berat untuk sektor konstruksi waktu itu? Ya, yang membuat berat bagi sektor konstruksi adalah pertama dari sisi aturan main pandeminya sendiri. Kita tahu dengan adanya pandemi ada batasan-batasan pada saat kita mengerjakan proyek gitu. Jadi misalkan sebelumnya ada proyek-proyek yang kita bisa kerjakan shift-shiftan gitu ya, sampai 3 kali shift atau 2 kali shift gitu. Tapi selama masa pandemi kita harus batasi karena harus ada social distancing. Terus kemudian ada penjadwalan waktu gitu. Kami harus berdamai dengan target dan kondisi pandemi yang ada. Lalu kemudian yang kedua juga dari sisi profile para owner gitu ya. Kita tahu ada owner-owner yang semula punya kredit rating cukup baik gitu ya, begitu kemarin terdampak dengan adanya pandemi, pembayaran juga mengalami perlambatan gitu. Dampak dari perlambatan pembayaran ini tentunya berdampak terhadap kondisi emiten konstruksi secara umum gitu, sehingga dari sisi kemampuan pembayaran terutama kepada para kreditur membutuhkan relaksasi. Oke, waktu itu Pak Asep backbone dari konstruksi lebih banyak ke apa? Kalau dari Waskita Beton Precast sendiri, apakah konstruksi sipil atau bagaimana? Kalau beton precast mayoritas kalau untuk sektor konstruksinya lebih banyak di pekerjaan sipil, didominasi dengan pekerjaan jalan tol. Lalu kemudian juga kami selain sektor konstruksi kita juga ada produk precast dan juga produk ready mix. Precast ini model beton jadi. Beton jadi ini juga nantinya untuk menyuplai proyek-proyek konstruksi yang ada di Indonesia. Oke, Pak Asep dan Pak Rudi, kemudian juga Pak Peter, bagaimana mencermati untuk kan yang sudah lalu ya sudah berlalu, tapi yang harus terpenting ini adalah ke depan begitu ya, agar para investor juga nyaman berinvestasi di sektor konstruksi. Kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa, Bincang Emiten akan segera kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam Bincang Emiten, dan tema kita kali ini adalah sektor konstruksi dan percepatan perekonomian nasional. Dan saya akan lanjutkan kembali perbincangan ke Pak Peter terlebih dahulu. Tadi kita sudah membahas sedikit, kita review begitu ya apa yang terjadi dengan sektor konstruksi di pandemi dan juga di awal-awal tahun 2023 ini. Tetapi yang perlu kita cermati ke depan ini adalah bagaimana kelanjutan dari sektor konstruksi, karena yang listing di bursa juga banyak, terutama yang BUMN begitu. Pak Peter melihat sejauh ini kira-kira peluangnya seperti apa sih? Ya, kalau peluangnya kan besar ya, karena memang pekerjaan konstruksi sendiri masih dibutuhkan kan. Seperti kita sebutkan tadi, pemerintah komit untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Berarti pekerjaan konstruksi berlanjut kan. Dan ini pasar bagi perusahaan-perusahaan konstruksi ya. Nah, masalahnya adalah perusahaan konstruksi yang sekarang ini jadi emiten itu banyakan itu berganti rupa sebenarnya. Mereka tidak lagi pure sebagai kontraktor, sebagai pekerja konstruksi sekarang ini. Mereka masih pekerja konstruksi, tapi sebagian lagi itu ada unsur investasi di sana. Mereka menjadi investor, mereka menjadi pemilik jalan tol, mereka menjadi pengelola jalan tol. Dan seharusnya tidak demikian atau bagaimana? Seharusnya tidak demikian, seharusnya mereka dikembalikan pure sebagai pembangun jasa konstruksi ya. Waskita Karya
Wika, Apa yang salah Adikarya. dengan sistem tersebut? Apakah karena yaitu ada penugasan dari pemerintah, kemudian mungkin dananya terbatas sehingga mau nggak mau harus mencari cara sendiri? Karena mereka kan ditugasi Mmm, dengan mencari pembiayaan sendiri ya. betul. Sebenarnya kalau yang idealnya ya, mereka sebagai perusahaan konstruksi mereka mendapat tugas untuk misalnya membangun jalan tol. Selesai bangun jalan tol, ya mereka dapat bayaran atas pembangunan jalan tol tersebut. Pengelola jalan tol yang kemudian mengelola jalan tolnya ya. Sehingga dengan demikian perusahaan konstruksi ini tidak menanggung permasalahan cash flow. Oke. Jadi karena mereka selesai membangun jalan tol, mereka dapat terima bayarannya apa yang sudah mereka kerjakan. Kalau sekarang ini mereka bangun jalan tol, tetapi mereka harus keep itu jalan tolnya, mereka kelola jalan tolnya. Sementara tadi sudah disebutkan oleh Mas Budi juga, kalau ini kan biayanya besar, Ya. ya, sangat besar. Sehingga begitu mereka sudah selesai, ya, biayanya besar itu mereka tidak dapat uangnya, tapi mereka dapat jalan tolnya. Nah, sementara jalan tol ini kan ngembaliin duitnya kan lama. Oh, oke. Apalagi jalan tol yang dibangun kan banyak juga jalan tol yang sepi, seperti jalan tol di Sumatera atau juga di Jawa. Ya, masih banyak yang sepi kan, belum. Jangan Iya. dibandingkan jalan tol yang di Jakarta, di Banyak yang tidak Jabodetabek. memberikan nilai tambah seperti Iya. seharusnya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan kondisi keuangan mereka yang jadi sulit. Ya. Oke. Mumpung saat ini, ada Pak Asep begitu ya dan merupakan, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dari Waskita Beton Precast. Kita ingin tahu dong, Pak Asep seperti apa sih skema pembiayaan misalnya ketika mendapatkan proyek, penugasan dari pemerintah? Ya, jadi kalau untuk proyek-proyek penugasan itu biasanya dikasih ke Waskita Karya. Waskita Karya ini parent group dalam artian holding dari Waskita Karya Group. Jadi kalau pendanaan biasanya disesuaikan dengan proyek itu sendiri. Kalau dia proyek financing maka pendanaannya akan proyek financing. Kalau misalkan dia investasinya di jalan tol maka dia pendanaannya akan berada di entitas jalan tol yang di bawah Waskita Group. Sementara kalau untuk di Waskita Beton Precast sendiri, gitu ya, untuk pendanaannya kita ada yang pendanaan berbasis working capital, ada juga pendanaan yang ditujukan untuk pendanaan investasi pabrik precast yang dimiliki oleh Waskita Beton. Oke, kalau menurut, Pak Peter dan juga Mas Rudi tadi beberapa kan memang pendanaannya, dibiayai terlebih dahulu misalnya langsung oleh Waskita Beton kemudian nanti, baru dikucurkan oleh pemerintah di belakangan begitu. Nah kalau di, Waskita Beton apakah mayoritas memang seperti itu dan apakah itu memang lumrah dan, strateginya bagaimana? Jadi perlu dilihat dulu konteksnya. Dulu pada saat pembangunan jalan tol dilakukan, itu ada beberapa skema pembangunan yang dilakukan secara turnkey payment. Turnkey payment itu artinya kita kerjakan dulu, selesai 100%, baru kemudian dibayar. Nah, karena proyeknya ini skala besar, gitu ya, jadi turnkey payment-nya terkadang ada yang 2 tahun, ada yang 2,5 tahun. Dan begitu selesai dibayar, ya dibayar. Gitu. Hanya memang nafasnya cukup panjang. Lalu kemudian kita menghadapi fase pandemi. Gitu ya. Pada saat fase pandemi, ya kita harus berpikir tentang bagaimana memanage likuiditas perusahaan. Maka sejak menghadapi pandemi kemarin, gitu ya, kalau di Beton sendiri polosinya kita ubah tidak lagi mengambil proyek-proyek tinggi, tapi kita kembalikan mengambil proyek-proyek yang secara pembayaran itu lebih liquidity friendly bagi Waskita Beton Precast. Jadi proyek-proyek pemerintah yang skema pembayarannya progress payment gitu atau monthly payment gitu, sehingga secara cash flow bisa kita dapatkan segera dan memutar untuk kepentingan roda operasional perusahaan. Oh berarti, Pak Asep bisa ya misalnya kita melakukan lebih ke istilahnya memilih lah ya proyek mana yang bisa untuk kita kerjakan atau kita ambil sebenarnya itu memungkinkan ya? Ya, sebetulnya memungkinkan tergantung dengan tingkat risikonya. Mungkin dulu pada saat booming infrastruktur gitu ya, pada saat sektor konstruksi lagi booming-boomingnya gitu ya, proyek cukup banyak, cukup besar, walaupun sedikit beresiko gitu ya, tapi intensi dari pemilik pendanaan cukup besar gitu ya. Namun kemarin kita belajar dengan adanya pandemi,
perlu ada penyesuaian dari segi pembayaran kepada para kontraktor gitu ya, kepada industri infrastruktur, karena secara nature kan memang kalau kontraktor itu likuiditasnya itu berdasarkan modal kerja gitu ya. Jadi kita memang kerja, setelah itu dibayar, kerja, setelah itu dibayar. Dengan kondisi pandemi sekarang dan resikonya kita anggap cukup tinggi untuk bisa mengambil proyek-proyek rezeki, sejauh ini sikap dari manajemen WSBP kita tetapkan hanya mengambil proyek-proyek yang memang memiliki pembayaran progress payment atau monthly payment. Oke, dan strategi itu berhasil menaikkan kinerja dari WSBP di kuartal 1 2023 ini? Iya, betul. Tepatnya di sejak tahun 2022 lalu sampai dengan kuartal 1 2023 gitu ya. 2022 lalu kita mencatat aktivitas cash flow from operation kita di 150 miliar, dan di Q1 kami juga baru saja menjalankan komitmen pertama terkait dengan perjanjian homologasi di mana WSBP melakukan angsuran pertama kepada seluruh krediturnya senilai 75 miliar rupiah. Kalau lebih jauh mengenai kinerja mungkin dari segi pendapatan, kemudian laba, seperti apa Pak Asep? Ya, jadi kalau kita lihat trennya dibandingkan dengan 2021, itu pendapatan usaha kita di 1,3, di 2022 pendapatan usaha kita di sekitar 2 triliun rupiah gitu ya, berarti naik lebih dari 50%. Dan di tahun 2023 target kami nanti akan landing di sekitar 2,2 sampai dengan 2,3 triliun rupiah gitu. Jadi mungkin naik sekitar 10% gitu. Karena kami melihat 2022 ya meskipun infrastruktur ini cukup besar gitu ya, tapi proses perolehan kontrak-kontrak barunya ini memerlukan waktu gitu. Nah, Oke, sebagaimana kita biasanya untuk perolehan kontrak-kontrak ini baru kemudian lebih banyak itu di semester 2 setiap tahunnya. baik. Di semester 2 biasanya kemudian lebih banyak istilahnya dikebut begitu ya? Betul. Oke, Mas Rudi, bagaimana menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Asep bahwa masih ada target kenaikan untuk kinerja di tahun 2023 ini sekitar 10% karena memang berbicara mengenai konstruksi itu adalah investasi medium to long begitu ya. Anda melihat medium to long dari sisi investasi di pasar modal, sektor ini semenarik apa? Oke, kalau kita berbicara konstruksi untuk saat ini memang masih menjadi fokus ya, terkait memang untuk dari cash flow dan juga untuk dari debt-nya. Tetapi kalau tadi Pak Asep mengatakan ada kemungkinan untuk ada pertumbuhan 10%, saya rasa itu cukup optimis. Tetapi kalau kita perhatikan saat ini memang kalau kita berbicara untuk dari infrastruktur ya, itu tidak bisa memang terlepas dari adanya memasuki political year. Jadi kemungkinan akan ada beberapa tender-tender yang sebelumnya tertunda itu akan dikebut di tahun ini. Sehingga memang itu akan menciptakan untuk dari pembayaran-pembayaran yang sebelumnya tertunda itu mulai dibayarkan, lalu juga ada tender-tender yang tertunda, itu akan meningkatkan untuk dari sisi kontrak baru dari perusahaan-perusahaan karya. So far saat ini memang kalau kita lihat hampir semua emiten karya ya, itu memang berbenah untuk dari sisi top line dan juga untuk dari bottom line-nya. Meskipun memang kalau kita lihat untuk dari bottom line sendiri itu masih ditopang oleh divestasi aset. Untuk dari beberapa yang dilakukan oleh emiten-emiten karya tersebut memang menciptakan untuk dari adanya net profit. Namun kalau kita harapannya memang ke depan itu menjadi asal yang dari pendapatannya sendiri, tidak lagi melalui recycling asetnya sendiri. Namun kalau untuk dari medium to long sendiri kalau kita lihat yang tadi saya sudah katakan kemungkinan memang harapan untuk dari pemerintah yang ingin melanjutkan infrastruktur yang mendekati untuk dari 70% terhadap stok infrastruktur dari PDB-nya, itu harapannya masih cukup panjang. Karena kalau kita lihat saat ini masih banyak untuk dari daerah-daerah khususnya di luar Pulau Jawa, itu masih membutuhkan untuk dari akses-akses infrastruktur yang bisa untuk mendongkrak untuk dari sisi ekonomi secara keseluruhan Mbak Prisa. Oke, tadi Pak Peter mengatakan bahwa banyak loh jalan-jalan tol, infrastruktur yang dibangun ternyata tidak memberikan nilai tambah. Artinya apakah Mas Rudi mau mengatakan bahwa beberapa pembangunan dari infrastruktur ini tidak tepat sasaran karena tadi dikatakan di beberapa daerah masih butuh, Ya. tapi Pak Peter juga bilang ada yang sebenarnya kita nggak terlalu butuh tapi dibangun. Bukan itu yang saya maksud. Oke, seperti apa Pak? Yang saya maksud adalah ini bagi perusahaan yang membangun jalan tolnya. Mhm. Ya.
Kan yang membangun jalan tol, saya misalnya perusahaan utama karya disuruh bangun jalan tol. Kan bangun jalan tol itu ratusan triliun itu yang di Investasinya Sumatera, besar investasinya ya. besar. Nah sekarang yang ratusan triliunnya itu yang belum balik. Bagi masyarakat yang menggunakan jalan tolnya sudah sangat manfaat, Mbak. Ya, jadi bukan jalan tolnya sudah sangat diterima, sangat disyukuri. Oh, jadi ya. bukan karena ada infrastruktur yang mungkin nilai Bukan. tambahnya Jadi yang nggak- harus dilihat Ya, itu ya, yang ya. bangun jalan tolnya yang berdarah-darah. Tapi orang di Sumatera bersyukur sekali. Investasinya ini belum balik gitu, Iya, atau malah mungkin belum harus dibedakan dibayarkan ya. antara sisi mikro dari perusahaannya atau dari sisi makro manfaat dari jalan tol terhadap perekonomian nasional. Kalau Oke. itunya nggak ada masalah, tapi bagi Hutama Karya yang membangunnya, bagaimana dampaknya terhadap keuangannya Hutama Karya. Ya, Baik. itu yang saya maksud tadi. Tapi sudah on the track, target 70% tadi. Kalau kita lihat saat ini memang masih cukup jauh ya, apalagi untuk dari saat ini fokus pemerintah lebih kepada IKN terlebih dahulu, yang dimana pembutuhan IKN sendiri investasinya 400 triliun lebih, yang artinya memang untuk dari beberapa infrastruktur yang lain kemungkinan akan ditunda dulu, untuk dari yang memang yang sudah ada di RPJMN. Oke. Tapi memang harapannya untuk dari divestasi yang dilakukan ini menjadi short term strategi untuk emiten-emiten tersebut memperbaiki secara neracanya. Karena memang kalau kita lihat saat ini dengan adanya COVID, mungkin yang visibility study-nya untuk dari beberapa jalan tol yang dianggap ini akan menguntungkan untuk dari emiten-emiten tersebut karena ada COVID menjadi berubah. Yang mungkin tadinya payback periodnya kurang lebih 20 tahun akan makin melebar menjadi 40 sampai dengan 50 tahun. Itulah yang memang menyebabkan untuk dari hal-hal yang bisa dikatakan recycling aset ini menjadi kebutuhan lah untuk saat ini. Oke, jadi proyek IKN ini lebih menurut Anda adalah challenge atau sebenarnya peluang untuk emiten-emiten sektor konstruksi? Saya melihat dua-duanya ya, challenge dan juga memang akan menguntungkan. Kalau untuk dari challenge-nya sendiri, mereka harus bagaimana bersaing secara keseluruhan ya. Bahkan memang untuk saat ini pemerintah pun mencoba melihat ya untuk dari pembangunan itu dimandori lah oleh untuk dari perusahaan-perusahaan asing. Tetapi untuk dari keuntungannya sendiri dengan nilai kurang lebih 400 triliun itu juga bisa menjadi keuntungan. Di mana memang kalau kita lihat saat ini kontrak baru yang dihasilkan saat ini masih cukup kecil lah dibandingkan untuk dari sebelum COVID-19. Yang artinya memang dua-duanya itu yang harus tetap diperhatikan oleh emiten-emiten konstruksi, Mbak Prisa. Oke, Pak Peter, itu adalah challenge dan juga peluang menurut Mas Rudi kalau berbicara mengenai proyek IKN terhadap sektor konstruksi khususnya yang sudah listing di Bursa Efek Indonesia, BUMN Karya misalnya. Bagaimana tanggapan Anda mengenai proyek IKN untuk kontribusinya nanti? Ya, namanya perusahaan konstruksi, kontraktor, itu kalau ada pekerjaan konstruksi itu adalah peluang. Karena seharusnya adalah begitu dia ada permintaan untuk melakukan pembangunan konstruksi, dia akan dapat keuntungan dari sana. Ya. Persoalannya adalah sejauh mana nanti pembangunan itu kemudian pembayarannya. Ya, ya kalau tadi harus dipahami beda ya. Kalau yang saya ceritakan terkait dengan Waskita Karya, Adikarya ya, dengan misalnya Waskita Beton ya. Karena penugasan itu memang tidak ke anak-anak perusahaan itu, tapi penugasan itu kepada induk-induknya yang besarnya, misalnya ke Waskita Karya ya. Nah, Waskita Karya di dalam melakukan pembangunan kemudian pesannya misalnya pesan untuk betonnya, pesan ke Waskita Beton. Nggak Oleh langsung karena itu gitu ya? nggak langsung. Jadi Waskita Beton memang relatif tidak mengalami permasalahan di pembayarannya. Yang mengalami pembayarannya adalah dari Waskita Karyanya. Yang kemudian mereka tidak dapat bayaran, mereka dapat jalan tolnya. Dapat mengelola jalan tolnya. Inilah tadi yang disebut oleh Mas Rudi, itu yang harus diinvestasi. Karena mereka itu bukan perusahaan jalan tol, mereka itu perusahaan konstruksi. Gitu. Nah, terkait dengan IKN tadi, sepanjang misalnya ini sekarang bangun istana negara. Ya, kalau dia membangun istana negara itu kan peluang, berarti kan ada pekerjaan. Kalau ada pekerjaan ada cuan. Begitu mereka membangun istana negara kemudian dibayar, mereka pasti untung. Ya. Pertanyaannya ini pembayarannya itu. Soalnya skema pembayarannya nanti itu. skema pembayarannya seperti apa? Ini ya. Apakah itu langsung bayar atau nanti ngutang-ngutang lagi? Nah itu Rudi langsung senyum-senyum aja. Nanti itu. balik-balik lagi gitu Iya. ya Pak ya, kalau begitu lagi Jadi skemanya. benar, ya. peluangnya besar. Menurut saya begitu namanya perusahaan konstruksi itu, begitu ada konstruksi, pembangunan konstruksi itu cuan. Oke. Nah bagaimana tantangannya, bagaimana pembayarannya nanti itu lancar. Pemerintah membangun semuanya yang sekarang lagi berjalan itu
Kalau semuanya itu dibayar tepat waktu ya bagi perusahaan konstruksinya cuan. Nah, Pak Asep gimana nih tanggapannya soal proyek IKN? Nanti akan kita bahas ya di segmen selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Pastikan Anda masih bersama kami dalam Bincang Emiten. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dan kita masih dalam program Bincang Emiten membahas mengenai sektor konstruksi dan percepatan perekonomian nasional bersama 3 narasumber saya yang tentunya kompeten di bidangnya masing-masing. Ada Pak Asep Muzakir, Director of Finance dan Risk Management PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP. Kemudian juga ada Pak Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Institute dan Mas Rudi Setiawan, Analis MNC Sekuritas. Oke, membahas mengenai IKN, saya akan langsung bertanya kepada Pak Asep selanjutnya begitu ya. Pasca pandemi kan emiten konstruksi memang mulai banyak mengerjakan proyek strategis kembali termasuk WSBP. Di antaranya ada proyek Ibu Kota Negara. Nah Pak Asep bisa dijelaskan mengenai proyek ini di WSBP seperti apa? Ya, jadi kami di WSBP itu turut serta membantu pembangunan proyek IKN. Ada beberapa proyek yang kami terlibat, di antaranya pembangunan gedung sekretariatan presiden, lalu kemudian bangunan pendukung kawasan istana kepresidenan, dan kemudian pembangunan jalur kerja logistik IKN, Jalan Lingkar Sepaku segmen 4. Lantas berapa persen proyek pembangunan IKN ini terhadap keseluruhan mungkin proyek dari WSBP di tahun 2023? Ya, jadi kalau prosentase terhadap komposisi terhadap proyek WSBP secara keseluruhan, IKN ini menyumbang mungkin sekitar 20% gitu ya dari rencana pendapatan usaha WSBP, dan kita lihat sejauh ini progresnya cukup baik. Oke, progresnya cukup baik. Apa yang menarik dari proyek IKN ini? Mungkin Ya, banyak pemirsa yang tidak tahu dan mungkin banyak informasi yang masih cenderung ragu nih dengan proyek IKN. Nah, bagaimana WSBP memandang proyek tersebut? jadi yang pertama kita perlu memandang dulu bahwa terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, gitu ya. Salah satunya itu kan pasti melalui belanja infrastruktur. Salah satu dengan adanya belanja infrastruktur ini kan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan. Gitu. Salah satu yang memang digenjot oleh pemerintah adalah pembangunan ibu kota negara baru, gitu ya, yang itu sudah mendapatkan restu dari berbagai macam stakeholder. Proyek ini seingat saya nilai kontraknya sekitar 420 triliun, gitu ya, dan untuk bagian yang pemulaan itu pasti adalah bagian infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar ini kan seperti jalan, gitu ya, terus kemudian pembangunan kantor-kantor kementerian, gitu, itu yang pasti menggunakan pendanaan bersumber dari APBN. Nah, kami konteks WSBP gitu ya, dalam berpartisipasi di proyek IKN adalah terlibat dalam proyek-proyek IKN gitu yang sumber pendanaannya dari APBN. Oke. Sejauh ini 420 triliun rupiah ini kan secara keseluruhan. Berapa nilai proyek yang diperoleh oleh Waskita Beton? Kalau untuk beton karena kami menyuplai kepada induk gitu ya, jadi mungkin dari sisi value nggak sebesar yang diperoleh oleh Waskita induk. Dan ini dicanangkan bisa selesai di tahun ini atau seperti apa? Ada sebagian yang di akhir tahun ini, ada yang sebagian di awal tahun depan. Oke, berarti kontribusinya masuk ke tahun depan berarti ya, atau bagaimana? Ada yang sebagian di tahun ini, ada yang sebagian di tahun depan. Oke, baik. Lantas selain Ibu Kota Negara, apakah WSBP juga mengerjakan proyek lainnya? Masih ada, kami masih terlibat dalam penyelesaian proyek-proyek jalan tol milik Waskita Group, gitu ya, di antaranya proyek Pasuruan Probolinggo seksi 4, lalu kemudian proyek Kayu Agung Palembang Betung tahap 2. Kita juga terlibat di sana. Lalu kemudian ada proyek Bogor Ciawi Sukabumi, dan juga kita mengerjakan beberapa proyek-proyek milik swasta seperti proyek pengaman pantai di Teluk Jakarta, dan juga beberapa proyek milik pemerintah. Oke,
Tadi kan lebih banyak juga Pak Peter dan Mas Rudi menyoroti terkait dengan skema pembiayaan ya dari pemerintah. Seberapa optimis WSBP terkait dengan skema tersebut dengan proyek-proyek yang dikerjakan saat ini? Sejauh ini kami cukup optimis gitu ya. Jadi kemarin dengan kondisi pandemi gitu ya dan kondisi BUMN karya secara keseluruhan, kami memandang komitmen pemerintah cukup tinggi gitu ya terkait dengan apa namanya perolehan kontrak-kontrak bagi kontraktor Indonesia. Dan dari sisi pembayaran gitu ya kontrak-kontrak yang diperoleh oleh Beton Precast juga yang berasal dari pemerintah juga rata-rata proyeknya proyek-proyek progress payment. Jadi dari sisi pembayaran termin itu sangat membantu sekali dari sisi likuiditas. Dibandingkan dengan perolehan proyek di tahun 2022, seperti apa perbandingannya dengan kuartal 1 2023 ini ataupun yang tengah dihadapi di kuartal ataupun semester kedua 2023? Jadi sampai dengan kuartal 1 2023 perolehan kontrak kami di sekitar 400 miliar rupiah, naik sekitar 40% dibandingkan dengan tahun lalu. Dan di kuartal kedua target kami perolehan kontrak itu mencapai sekitar 800 sampai dengan 1 triliun rupiah. 800 sampai dengan 1 triliun untuk kuartal kedua. Keseluruhan 2023 berapa banyak? Target kami nanti di semester kedua sampai dengan total di tahun 2023 perolehan kontrak baru kita targetkan di 3,8 triliun rupiah. 3,8 triliun rupiah. Oke. Pak Peter, sangat optimis apa yang disampaikan oleh Pak Asep tadi dengan adanya komitmen dari pemerintah, mungkin belajar juga evaluasi dari apa yang terjadi peristiwa kemarin begitu ya, mungkin akan menjadi bahan pertimbangan ataupun komitmen pemerintah lebih meningkat lagi. Dan kita lihat optimisme dari WSBP sendiri untuk raihan proyek di tahun 2023 ini mengalami peningkatan. Apakah itu artinya Pak Peter menunjukkan bahwa sektor konstruksi sudah sepenuhnya bergeliat kembali? Kalau sektor konstruksinya memang nggak ada turunnya, Mbak, sebenarnya. Kecuali di zamannya pandemi ya. Terutama karena memang pembatasan aktivitas ekonomi ya. Tetapi secara keseluruhan pembangunan infrastruktur kan terus berjalan ya. Dan optimisme yang disampaikan oleh Pak Asep tadi saya kira wajar karena Pak Asep dalam posisinya kan sebagai wasita beton ya, lebih ke sub kontraktor ya, lebih sub ya, bukan kalau di jalan tol dia mensub terkait dengan untuk kebutuhan betonnya ya. Walaupun biasanya ini yang kemudian diupayakan karena mereka kan dalam satu grup ya. Tentunya pasti ada dialog dan komunikasi bagaimana agar supaya pembayaran kepada anak. Ini kan kalau BUMN itu kan ada tanda kutip sinergi BUMN ya, ada kerjasama antar BUMN dan sebagainya. Sehingga antar BUMN, pembayaran antar BUMN itu yang mungkin menjadi tantangannya di situ. Baik, Mas Rudi, bagaimana Anda melihat apa ya dukungan mungkin dari pasar modal juga untuk sektor-sektor konstruksi kita agar apa ya kepercayaan dari investor ini kembali mengalami peningkatan. Karena kalau kita lihat misalnya satu emiten ada persoalan begitu ya, tampaknya dengan sangat cepat itu bisa merembet ke sektor-sektor, maksud saya emiten-emiten di sektor yang sama, padahal terkadang ini tidak berkaitan langsung. Nah, ke anak usahanya juga demikian. Nah, bagaimana agar investor ini bisa dengan cermat memilah mana emiten yang memang masih prospektif khususnya dari sektor tersebut? Ya, kalau kita lihat memang saat ini investor benar yang tadi Mbak Prisa bilang, investor masih melihat semua emiten konstruksi karya itu sama ya. Bahkan untuk kalau saat ini pun bisa dikatakan ada isu sedikit semua emiten konstruksi itu dipukul lah seperti itu. Baik dari sisi harga ataupun yang lainnya. Tapi kalau kita lihat saat ini untuk dari mereka yang mengalami kesulitan, untuk dari emiten-emiten tersebut mulai berbenah. Untuk dari beberapa hal yang dilakukan seperti WSBP pun mereka melakukan negosiasi dengan para investor-investor yang memiliki baik dari obligasi dan juga untuk dari sahamnya. Mencari jalan keluar yang saat ini bisa dikatakan masih cukup banyak tantangannya. Tetapi kalau kita melihat harapannya
dengan negosiasi dan juga untuk dari beberapa hal yang dilakukan oleh emiten-emiten karya, baik dari secara induk ataupun anak usahanya, harapannya memang akan lebih baik. Karena untuk dari emiten tersebut mereka tidak lari dari sisi permasalahan yang ada saat ini. Mereka coba untuk melakukan negosiasi dan mencari jalan keluar yang terbaik, baik untuk dari sisi emiten dan juga untuk dari para investor, Mbak Prisa. Oke. Pak Asep, apalagi yang menjadi tantangan untuk tahun 2023 bagi sektor konstruksi dan WSBP sendiri? Iya, bagi WSBP sendiri tantangannya adalah pertama bagaimana kami menjalankan amanah perjanjian homologasi, gitu ya. Di mana dalam perjanjian homologasi ini sudah ada ketentuan-ketentuan kapan kami harus melakukan schedule pembayaran. Sejauh ini kami coba komitmen, gitu ya, dengan apa yang sudah diperjanjikan. Di mana kemarin kuartal pertama kita sudah melakukan pembayaran angsuran pertama. Next step nanti di September 2023. Dan bersamaan dengan itu juga kami di Waskita Beton melakukan program transformasi, gitu ya, untuk mendudukan kembali rencana bisnis perusahaan ke depan. Dan tantangannya juga salah satunya kan sekarang sudah mulai masuk tahun-tahun politik, gitu ya. Ya, tapi tadi juga sempat disinggung ya oleh Mas Rudi mengenai tahun politik yang dinilai ini merupakan tantangan juga karena Ya, biasanya ada proyek-proyek yang memang harus diselesaikan begitu ya. Nanti akan kita bahas lebih jauh Pak Asep, Pak Peter dan juga Mas Rudi, kita harus jeda terlebih ya. dahulu. Kami kembali pemirsa dengan satu segmen terakhir usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita masih di program Bincang Emiten membahas sektor konstruksi dan percepatan perekonomian nasional bersama dengan 3 narasumber kita yang tentunya sangat kompeten di bidangnya dan tadi sempat terputus berbincang bersama dengan Pak Asep dari Waskita Beton Precast. Pak Asep berbicara mengenai homologasi begitu ya yang kewajiban awal pasca homologasi ini sudah dibayarkan Pak ya? Sudah per Maret lalu kita sudah bayarkan angsuran pertamanya. Sebesar 75,4 miliar ya? Ya, betul. Oke, lantas kalau berbicara menyinggung mengenai tahun politik tadi ya, Anda katakan bahwa ini juga merupakan challenge untuk perusahaan gitu. Bagaimana strategi untuk menghadapi tahun politik ini yang ya sudah dimulai? Ya, jadi strategi kita karena kecenderungan di tahun politik itu kontrak-kontrak itu akan bersifat jangka pendek, kecil-kecil, gitu ya. Jadi kita coba dari sisi frekuensi masuk ke marketnya kita tingkatkan. Jadi tender-tender yang kita ikuti semakin banyak yang kita ikuti, gitu ya, supaya perolehan kontrak barunya tetap bisa terjaga. Oke, lantas seperti apa dari WSBP mengenai keterlibatan dari vendor dan kontraktor lokal sejauh ini? Ya, sejauh ini kontraktor lokal selalu kita libatkan, gitu ya. Jadi di BUMN itu sekarang ada kriteria berapa persentase yang harus lokal, gitu. Nah, kita sejauh ini masih tercapai, gitu ya, persentase tersebut. Dan kami selalu kalau misalkan masuk di proyek-proyek itu melibatkan vendor-vendor yang juga ada di area tersebut, gitu. Nah, Sebagai bagian. kalau keterlibatan mitra lokal ini sudah berlangsung sejak lama ya? Sebenarnya sudah cukup lama. Nah, bidang-bidang apa sebenarnya yang memang butuh perhatian khusus dari pemerintah karena kan biar nggak terjadi noise-noise seperti kemarin ya, mandor dari luar ini menjadi perhatian dari masyarakat seperti itu. Ya, jadi memang kalau dari sisi perbaikan yang masih harus diperbaiki tentunya adalah dari sisi ekosistem infrastruktur itunya sendiri. Gitu. Kita paham bahwa gap infrastruktur Indonesia ini masih cukup banyak, gitu ya, dan kami juga dari BUMN infrastruktur juga terlibat banyak di situ, gitu ya. Mungkin dari sisi ekosistem baik itu pendanaannya, baik itu dari skema pembayarannya, gitu. Terus kemudian juga untuk supportnya, gitu. Nah itu yang kami harapkan memang bisa inline dengan sifat dari proyek infrastruktur itu sendiri. Dan kami melihat sejauh ini
potensi ke arah sana sudah cukup nyata dan terlihat gitu ya keberpihakan pemerintah terhadap upaya penyehatan BUMN infrastruktur secara keseluruhan. Untuk itu, WSBP optimis bahwa kinerja kuartal 1 2023 ini masih akan berlanjut sampai dengan akhir tahun ditargetkan bisa 10% peningkatannya year on year ya? Ya, jadi tahun ini dari sisi pendapatan usaha kami targetkan akan naik sekitar 10%, gitu ya. Sementara dari margin laba kotor mungkin nanti di sekitar 14 sampai dengan 15%. Kami masih cukup optimis dalam tahun 2023 ini, gitu ya, sebagai momentum pemulihan kinerja dari WSBP sendiri. Baik, Pak Peter, apa yang perlu di-highlight menjadi PR pemerintah yang fokus harus dilakukan? Kalau menurut Pak Asep tadi mungkin salah satunya adalah ekosistem. Kalau dari Pak Peter bagaimana? Nah, kalau kita bicara ekosistem, berarti kan kita merujukannya kepada induknya. Ya. Permasalahan kalau kita bicara tentang industri atau sektor konstruksi ini kan bukan di pekerjaannya. Ya, seperti saya sampaikan tadi, persoalan di lapangan, pekerjaan konstruksinya berjalan baik-baik saja. Masalahnya justru ada di keuangan yang kemudian tercermin di emiten. Ya. Kemudian sekarang ini kondisi emiten kan kepercayaan masyarakat terhadap emiten kan jatuh sekali. Ya. Nah ini adalah bagian dari ekosistem yang disebutkan oleh Pak Asep tadi. Karena bagaimanapun emiten membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Ya, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik. Nah ini tantangan bagi pemerintah. Pemerintah bagaimana mengembalikan kepercayaan itu dengan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan karya. Oke. Karena itu menjadi sangat penting sekarang ini. Apa yang menjadi permasalahan utama, kankernya itu di masing-masing perusahaan itu ada. Ya, di setiap perusahaan karya itu ada masalah besar yang harus diselesaikan. Ya, dan kalau itu dikeluarkan, kemudian diselesaikan, saya kira kepercayaan masyarakat kepada emiten khususnya di sektor konstruksi ini akan kembali. Berarti boleh kita apresiasi dong yang kemarin Pak, karena ada langkah tegas dari pemerintah. Belum juga ya, sekarang ini permasalahan-permasalahan itu masih ada masalahnya. Ya. Oke, tapi paling tidak harapannya bisa berlanjut begitu ya Pak ya, perbaikan-perbaikan ini dipangkas-pangkas yang memang Yang jelas, menggerogoti. semua masalah pasti ada solusi. Semua masalah pasti ada solusi. Nah, masalahnya solusi. Optimismenya harus kayak gitu. Jadi semua permasalahan yang ada di perusahaan-perusahaan karya ini sebenarnya ada solusinya. Itu yang harus segera dicari. Komit nggak mencari solusi itu dan Komit mengerjakannya nggak, begitu iya. ya. Baik, itu yang diharapkan. Mas Rudi, apa rekomendasi untuk sektor konstruksi? Ya, untuk saat ini memang untuk dari sektor konstruksi lagi-lagi cukup menantang ya. Tetapi harapannya dengan untuk dari perbaikan yang sudah ada, divestasi yang dilakukan, harapannya memang menurunkan untuk dari cost of fund-nya, jadi mereka bisa menghasilkan laba yang lebih tebal lagi. Namun kalau kita saat ini melihat untuk dari beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, mencoba untuk melakukan penawaran kepada investor-investor melalui SWF, itu memang harapannya menjadi hal yang baik lah untuk emiten-emiten konstruksi tersebut. Tetapi untuk dari saat ini pasar masih melihat dulu sejauh mana untuk dari periode selanjutnya dari pemerintahan karena kemungkinan akan ganti presiden. Jadi memang fokusnya akan dilihat dulu apakah tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur yang bisa dikatakan cukup masif, apakah memang akan melihat mana yang menjadi prioritas terlebih dahulu. Tetapi saat ini kalau kita lihat masih banyak investor yang cukup percaya terhadap emiten-emiten konstruksi. Karena kalau kita lihat dari laporan yang dihasilkan di 2015 sampai dengan 2019, mereka bisa cukup baik bahkan memberikan dividen kepada para investor. Jadi saya rasa masih adalah peluang-peluang yang cukup besar di sana. Ada peluang yang cukup besar tapi akan lebih confirm lagi kalau kita lihat kinerjanya dan komit dari pemerintah mengatasi kanker-kanker tadi begitu ya Pak ya. Baik, Pak Asep, apa harapan dari Waskita Beton Precast di tahun 2023 ini selain memang tadi kinerja yang mengalami peningkatan? Ya, ya harapannya proses transisi kepemimpinan di Indonesia bisa berjalan dengan lancar gitu ya, terus kemudian kondisi politik dan ekonomi juga kondusif gitu ya, sehingga dari sisi dunia usaha juga lancar gitu, sehingga kami dari sisi pelaku industri konstruksi gitu ya punya kepastian dalam hal gitu ya harga-harga terkait dengan pengerjaan proyek konstruksi itu sendiri. Oke.
Tetap dan selalu optimis untuk Waskita Beton Precast dan tentunya maju terus untuk sektor konstruksi di tanah air. Sukses selalu untuk Pak Asep dan juga tim. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih atas waktunya, Pak. Terima kasih, sama-sama. Pak Peter, terima kasih banyak untuk kesempatannya dan semua yang diperbincangkan ini semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Mas Rudi juga, tapi lagi-lagi ya keputusan investasi tetap 100% ada di tangan pemirsa. Baik, terima kasih banyak pemirsa sudah bersama kami dalam Bincang Emiten kali ini. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjadi referensi sumber inspirasi untuk Anda. Dan pemirsa, akhir kata saya Prisa Somodatu, pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dalam program Bincang Emiten selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, Pak.